membeli kentang di tengah kota. Selamat datang dan mari cerita. Akan ada 6 kartu dan setiap orang akan mendapatkan peran sesuai dengan kartu yang ia dapatkan. Definisikan posisi kalian. Oke, 3 golongan. Ekonomi tinggi, menengah, dan rendah. Banyak kalangan terdiri dari swasta dan pemangku kebijakan. Swasta itu pengusaha yang mandiri. Kalau aku sih swasta adalah mitra kerja yang dari bisa pemangku jabatan bisa membantu masyarakat umum. Kalau pemangku kebijakan itu mungkin yang buat aturan ya. Ya, kalau pemangku kebijakan berarti entitas tertinggi dari suatu regulasi. Ada 270 juta orang di Indonesia. Berapa persen orang-orang yang berada di posisi Anda? Setengahnya 50? Mungkin 80%. 45%. Tinggi banget ya 40%. Kalau aku sih swastanya cukup 10% aja lah untuk kreatif kita gitu. Kalau untuk pemangku kebijakan sendiri 10-15%. Kalau aku dari 100 tuh 20%. Siapa di antara posisi kalian bertiga ini yang punya relasi paling banyak? Swasta? Pemangku kebijakan. Swasta? Kami dong swasta. Ya tentu saja pemangku kebijakan ya. Kalau aku pribadi sih relasi swasta sih. Kalau menurut aku pemangku kebijakan karena dia punya relasi di berbagai lini baik itu di masyarakat umum maupun di swasta. Mereka berhubungan dengan semuanya, bukan hanya swasta tapi juga masyarakat umum. Jadi dia lebih banyak. Oke, kenapa aku pilih swasta? Karena mereka mandiri, dari bisa membuat segala sesuatu itu sendiri gitu. Karena kan swasta ini bisnis ya. Lebih banyak relasinya, lebih banyak ketemu orangnya. Swasta itu adalah udara, jadi dia bisa masuk dimanapun segala celah, di setiap celahnya. Dan swasta bisa memperluas jaringan, relasi, serta membuat komunitasnya sendiri. Kalau pemangku kebijakan itu kan hanya berpada regulasi pemerintahan di suatu negara sendiri, tapi kalau swasta mampu ke internasional juga hubungan relasinya. Gitu. Berapa rata-rata jumlah uang yang paling besar yang dipegang pada posisi kalian? Kalau dari masyarakat umum 5 juta. Mungkin 5 sampai 10. Ratus juta sampai miliar. Oh my god. Kalau dari swasta ya realistis aja lah kan. Swasta itu adalah orang yang bisa kaya sendiri, bisa kaya bareng-bareng ya. Ratusan miliaran sampai triliun. Bebas sih. Oke. Karena pemangku kebijakan memegang posisi penting dan juga banyak yang di posisi tertinggi, kisarannya miliaran sampai triliunan sih. Iya, aku setuju sih miliaran sampai triliun karena kan segala sesuatu regulasi itu pasti ada uang di aspek dari sektor kebijakannya. Jadi kayaknya bakalan banyak uang gitu. Bisa tidak 3 posisi itu melakukan korupsi? Bisa. Semua orang bisa melakukan korupsi. Bisa, karena korupsi bukan hanya sekedar materi. Bisa? Ketiga-tiganya punya peluang untuk melakukan korupsi. Bisa banget. Bisa dong. Kalau masyarakat bisa, swasta bisa, apalagi pemangku kebijakan pasti bisa. Di antara 3 posisi ini, siapa kira-kira yang paling bersih? Masyarakat dong tentunya. Lebih sedikit sih, bukan bersih, sedikit kalau untuk korupsi. Karena ya kami kan nggak ada kebijakan apapun nih. Ya otomatis ya pasti paling tinggi. Itulah gitu. Ya kalau masyarakat umum ya sedikit lah yang melakukan korupsi gitu. Minim. Menurut saya persentase yang paling bersih yaitu yang pasti masyarakat umum dong. Karena itu tadi kami tidak ada melakukan apa-apa kecuali hanya mementingkan hidup kami sendiri. Yang paling bersih sepertinya tidak ada. Menurut saya ya. Entah itu masyarakat umum, swasta, ataupun pemangku kebijakan. Kalau dari aku yang paling bersih tentunya pihak swasta dong gitu. Oke, karena swasta itu kan kita juga sama-sama tahu gitu. Sudah ada regulasi kebijakan yang dibuat sama-sama dengan HRD dan pihak-pihak lainnya. Kemudian dia sudah diatur untuk karyawannya gitu kan. Kalau misalnya dia menyeleweng, mohon maaf demo. Oke. Jadi dia bisa dikatakan bersih. Kalau dari aku yang paling bersih tentunya masyarakat umum ya, karena tidak ada kebijakan yang diambil, jadi nggak ada hal yang membuat mereka untuk melakukan korupsi. Meskipun ada korupsi kecil-kecilan, tapi kayaknya yang paling bersih atau sedikit bersih adalah Itu nggak bersih dong. Oke, kalau peluang bersih sih di antara 3 komponen ini, aku setuju masyarakat umum.
Karena dari persentase pendapatan tadi itu maksimal memegang uang aja masyarakat umum rata-rata itu paling rendah gitu. Jadi peluang untuk menggunakan atau menyelewengkan uang itu tuh lebih sedikit daripada sektor swasta ataupun pemangku kebijakan. Kapan kesempatan terbesar itu datang di posisi kalian? Saat dapat bansos, gua pas dapat dibilangnya belum dapat, jadi udah dapat 2 kali. Berarti kan nggak bersih dong. Di saat dapat bantuan yaitu menggunakan nama-nama keluarga yang tidak ada di sana. Saat kehilangan tender, maksudnya itu kayak bersaing sama sesama pengusaha lain, jadi bisa melakukan penipuan sih. Dan satu lagi punya komplotan tentunya dong, jadi bisa kerjasama bareng. Kalau dari segi pemangku kebijakan mungkin banyak ya. Oke. Mungkin banyak kesempatannya gitu. Benar. Iya, Kalau aku pribadi juga bilang banyak kesempatannya. Mungkin contoh kalau dia bahas bansos tadi mendapat bilang tidak, ini sudah diberikan tapi tidak dikatakan. Agak serem ya. Kira-kira di posisi kalian, apa alasan kalian sampai melakukan hal itu? Oke, kalau dari masyarakat umum biar dapat double dong, makin banyak kan makin asik kan. Ya sesuai dengan pendapatan tadi, kalau hanya 10 juta atau 5 juta untuk apa dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan. Yang pasti ingin memperkaya diri dan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Sepakat sih, dan satu lagi, bukan satu sih, beberapa hal lagi, temukan kepuasan diri, kemudian memperbanyak relasi. Otomatis kan kalau sekarang itu makin banyak harta makin dihormati gitu kan, jadi pemandangan orang kalau kita kaya tentunya kita dihormati. Nah itu adalah salah satu untuk korupsi gitu sih kalau dari aku. Dari pemangku kebijakan mungkin untuk investasi masa depan gitu. Karena makin tinggi posisinya, makin dia mau lebih. Iya. Kalau aku sih yang pertama tuh karena adanya banyak peluang kalau di pemangku kebijakan. Karena banyak peluang dan juga mungkin karena sudah adanya pemahaman kalau di pemerintahan itu ya biasa ngelakuin hal itu. Berapa angka terbesar yang bisa kalian dapatkan saat melakukan itu? Saat melakukan korupsi banyak ya di berita dan media ya, bahkan sampai miliaran. Kisarannya dari ratusan lah, atau bahkan maksimalnya triliun. Tergantung sama posisi dan kesempatannya. Duh, kalau swasta mau jujur salah, nggak jujur juga salah sih sebenarnya. Kalau swasta ya tergantung harga sih, tergantung dompet gitu kan, ya bisa. Kisaran ratusan juta hingga triliunan. Atau juga jual pabrik gitu. Kalau dari masyarakat umum, mulai dari sebungkus nasi hingga Siapa tuh? jutaan. Sekardus mie sampai 10 juta ke atas. Iya. Dari kardus ya. Naik tingkat. Biar beda. Tapi bansos kan memang mie terus. Iya. Kenapa nyindir bansos terus Pak? Maaf. Kita lanjutkan. Agak basah kayak aku di bawah. Di antara 3 posisi kalian ini, mana yang dianggap biasa untuk melakukan itu? Sudah bilang ya, Sudah aku bilang. pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan, exactly. Gimana sih? Bisa. Bener sih, bukan gosip tetangga ataupun kabar-kabar rumput kan. Tetangga sebelah nih. Iya kan. Yang pasti pemangku kebijakan. Bener sih. Kalau dari saya, ya keduanya lah. Swasta dan pemangku Oke. kebijakan. Kalau aku lihat dari kabar dari burung sih, Kabar burung pemangku terus. kebijakan pasti ya, karena banyak peluang yang telah dibilang. Tadi kan udah jujur nih, ya kan banyak peluang. Tentunya sih pemangku kebijakan paling tinggi. Bener sih. Valid loh. Valid. Ya salah kan sama. Iya. Kami mengakui. Negatif kan korupsi, negatif lagi korupsi. Hasilnya positif bangkrut. Negaranya bangkrut. Bukan yang positif masuk penjara.